Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Sinantori dari kelas S1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang brake. Yang pertama, pengertian. Sistem pengerem atau brake system adalah sebuah sistem mekanis yang berfungsi untuk menghalangi suatu gerakan. Karena alat ini tujuannya untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda sehingga secara otomatis roda dapat berhenti atau menjadi lambat. Yang kedua adalah jenis-jenis brakes. Yang pertama adalah rem cakram. Rem cakram adalah perangkat pengereman yang digunakan pada kendaraan modern. Rem ini bekerja dengan menjepit cakram yang biasanya dipasangkan pada roda kendaraan. Untuk menjepit cakram digunakan kaliper yang digerakkan oleh piston untuk mendorong sepatu rem atau brake pads ke cakram. Rem jenis ini juga digunakan pada kereta api, sepeda motor, dan sepeda. Yang kedua adalah rem tromol. Rem tromol merupakan salah satu tipe rem yang ada pada kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil. Namun umumnya terdapat pada kendaraan mobil. Sebuah sistem ini menggunakan rem hidrolik dengan memanfaatkan tekanan hidrolik untuk membantu penekanan kanvas rem. Yang ketiga adalah bagian-bagian rem atau brake. Yang pertama adalah bagian rem tromol, yaitu yang pertama adalah backing plate. Backing plate atau piringan berbahan logam yang cukup tipis yang diletakkan tepat berada di belakang sistem rem tromol. Komponen ini memiliki fungsi sebagai rangkas sekaligus pelindung komponen. Yang kedua adalah silinder roda atau well cylinder. Fungsi utama adalah untuk mengubah tekanan vida agar menjadi gerakan mekanis. Yang ketiga adalah sepatu rem atau kampas, merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan kampas rem pada sistem tromol. Yang keempat adalah return spring, memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi awal sebelum adanya tekanan dari pedal atau tuas rem. Yang kelima adalah brake shoulder atau brake shoulder, atau juga disebut sepatu rem yang diletakkan secara menempel pada backing plate. Hanya saja bagian ini bersifat dinamis atau bisa digerakkan. Dengan begitu mekanisme holder yang digunakan akan bisa menunjang hal tersebut. Yang keenam adalah brake shoulder adjuster, merupakan komponen rem tromol yang berada di bagian bawah rem tromol. Bentuk dari komponen ini seperti skru yang dapat di-adjuster, serta fungsi dari komponen ini adalah sebagai penyetel celah antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol pada gerakan pada rem yang ditekan atau tuas rem yang ditarik. Yang ketujuh adalah packing brake lever. Untuk yang satu ini dibuat dengan salah satu ujung lengan yang memiliki engsel yang akan berhubungan dengan brake shoe di bagian sisi atas, sedangkan ujung lainnya akan terhubung dengan kabel rem. Yang ke-8 adalah drum atau rem tromol. Drum brake atau tromol rem itu sendiri, bagian ini merupakan bagian yang bisa dibilang paling keras, mengingat komponen ini terbuat dari baja tuang yang memiliki bentuk seperti drum atau tabung. Yang jelas, komponen atau bagian ini memiliki fungsi utama sebagai media gesekan bersama kampas rem dengan tujuan putaran roda akan bisa berhenti ketika jalan. Drum brake sendiri terhubung dengan baut roda, sehingga ketika baut roda berputar, maka tromol juga berputar. Yang ke-9 adalah parking brake cable. Parking brake cable atau kabel baja yang digunakan untuk menarik sistem rem. Kabel ini tentunya tidak jauh berbeda dengan jenis kabel baja lainnya, yang mana fungsi dari kabel utama ini yakni untuk menghubungkan gerakan tuas rem parking dengan parking brake lever yang terdapat pada sistem rem tromol. Yang kedua adalah rem cakram atau bagian-bagiannya. Yang pertama adalah disc brake atau piringan. Disc brake biasa disebut dengan piringan cakram, menjadi salah satu komponen rem cakram yang begitu penting keberadaannya. Pasangannya komponen ini memiliki fungsi sebagai media penekanan oleh kampas rem yang nantinya akan menimbulkan efek braking. Yang kedua adalah kampas rem. Fungsi dari kampas rem sendiri adalah sebagai penjepit atau penahan putaran piringan atau disc brake saat motor dalam keadaan laju.
Untuk bahan pembuatannya sendiri, kampas rem terdiri dari beberapa campuran bahan organik. Yang ketiga, brake caliper. Fungsi dari brake caliper sendiri tidaklah jauh berbeda dengan master cylinder yang ada pada bagian dari rem tromol, yang dimana komponen rem cakram ini akan mengubah tekanan hidrolik yang didapat dari piston menjadi energi gerak dalam bentuk tekanan. Pada umumnya, brake caliper terbagi menjadi dua jenis, yaitu fixed caliper, yaitu merupakan komponen yang memiliki dua piston yang nantinya akan bergerak secara berlawanan ketika bagian tersebut mendapatkan tekanan, dan gerakan tersebut nantinya akan menjepit kampas rem di antara dua piston yang ada. Yang kedua adalah floating caliper, adalah komponen brake caliper yang dibuat melayang dengan tujuan untuk bisa bergerak ke arah kanan dan kiri. Tentunya hal ini dikarenakan jenis ini hanya mempunyai satu piston pada salah satu sisinya. Yang keempat adalah piston. Tidak hanya mesin yang memiliki piston, ternyata ada juga komponen rem cakram yang hampir serupa, yakni piston dengan bentuk tabung. Secara umum, posisi piston akan langsung bersentuhan dengan kampas rem karena ketika adanya sebuah tekanan, piston akan menekan kampas rem secara merata. Yang kelima adalah piston seal. Seperti namanya, tentu saja komponen rem cakram yang satu ini memiliki bentuk dan terbuat dari sebuah karet. Akan tetapi berbeda dari karet pada umumnya. Piston seal ini memiliki kemampuan sealing untuk mencegah adanya kebocoran pada minyak rem yang terdapat pada brake caliper. Yang keenam adalah nipple bleed. Karena mengandalkan sistem hidrolik, komponen rem cakram yang tidak boleh tertinggal selanjutnya adalah nipple bleed, yang dimana fungsi utama dari komponen yang satu ini yakni untuk membuat kandungan udara yang tidak sengaja terbawa pada sistem hidrolik. Yang ketujuh adalah selang hidrolik. Selang ini sedikit berbeda dari selang pada umumnya, termasuk juga selang saluran bahan bakar. Hal ini karena seperti kita ketahui, sistem hidrolik sendiri memiliki daya tekan yang begitu besar sehingga tidak kualitas selang yang harus digunakan tentu saja harus selang yang mampu menahan tekanan. Yang ke-8 adalah booster rem. Selanjutnya ada juga komponen bernama booster rem. Komponen ini akan berfungsi untuk membantu meringankan daya tekan pada pedal rem tanpa mengurangi daya pengereman. Yang ke-9 adalah caliper bracket. Komponen rem cakram ini akan selalu dihubungkan dengan steering knuckle pada kendaraan roda 4 alias mobil. Hanya saja dengan bentuknya yang tidak memungkinkan secara langsung dihubungkan, maka muncullah komponen tambahan berupa bracket. Yang ke-10 adalah disc brake oil reservoir, yang mana merupakan sebuah tabung yang di dalamnya digunakan untuk menyimpan atau menampung cairan fluida atau minyak rem cadangan, dan biasanya komponen ini selalu menyatukan dengan master silinder. Yang selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, rem tromol. Rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan. Gesekan ini akan mengubah energi putar pada tromol rem menjadi energi panas, sehingga putaran roda akan berhenti dan temperatur sekitar rem akan meningkat. Konstruksi rem tromol memiliki dua kampas rem yang terletak di bagian dalam. Lalu di bagian luar kampas rem terdapat komponen berbentuk mangkok yang kita kenal sebagai trommel rem. Yang kedua adalah rem cakram, di mana rem cakram ini mempunyai dua cara kerja. Yang pertama adalah saat pedal rem diinjak. Ketika kita menginjak pedal rem, maka akan timbul tekanan hidrolis dari master silinder. Tekanan hidrolis tersebut akan disalurkan ke akuator rem, dalam hal ini kaliper rem. Pada kaliper rem, tekanan hidrolis tersebut akan digunakan untuk menggerakkan piston di dalam kaliper. Gerakan piston di dalam kaliper ini akan mendorong dua buah kampas rem untuk bergerak menjepit rotor yang sedang berputar. Hasilnya rotor akan berhenti berputar karena putarannya terhambat oleh kampas rem yang menjepit rotor tersebut. Yang kedua adalah saat pedal rem dilepas. Ketika kita melepas pedal rem, maka tekanan hidrolis yang sebelumnya ada di dalam sistem rem menjadi hilang. Ini akan menyebabkan kampas rem kehilangan daya dorong, karena daya dorong pada kampas rem ini sejatinya berasal dari kekuatan injakan kaki kita pada pedal rem. Hasilnya, rotor bisa terbebas dan bisa kembali berputar. Dan selanjutnya adalah kerusakan dan maintenance pada brakes. Pertama adalah kerusakan. Ada banyak masalah pada sistem rem yang patut kita waspadai. Mengingat sistem rem itu adalah mekanisme yang cukup vital pada kendaraan, sehingga kita sendiri harus bisa memastikan bahwa kondisi sistem rem selalu dalam keadaan baik.
Yang pertama adalah bunyi berdetik ketika rem ditekan. Bunyi ini muncul karena kampas rem tipis. Bunyi berdetik pada rem saat ditekan juga bisa disebabkan karena ada cairan seperti oli atau air pada permukaan kampas rem. Yang kedua adalah rem ngompos atau empuk ketika ditekan. Masalah yang kedua ini yang sering kali dialami. Rem ngompos bisa dari dengan rem yang tidak pekam atau bahkan blong. Ciri-cirinya pada saat rem ditekan maka akan terasa empuk dan rem tidak pakem. Yang ketiga, pedal rem keras atau berat ketika ditekan. Apabila menekan pedal rem saat mesin mati, maka pedal rem terasa berat. Itu normal. Yang tidak normal adalah ketika Anda menekan pedal rem saat mesin hidup dan terasa berat. Itu disebabkan karena booster rem yang bermasalah. Yang keempat, rem tidak balik ketika injakan pedal rem dilepas. Masalah keempat ini sering dihadapi kendaraan yang lama tidak digunakan. Penyebabnya karat, korosi, kotoran yang ada di dalam silinder aktuator rem. Yang kelima adalah getaran ketika pedal rem ditekan. Mungkin Anda sering mengalami masalah ini, di mana ada getaran ketika Anda menekan pedal rem. Setelah diteliti, penyebabnya bermacam-macam. Ada yang karena bolt kaliper kendor atau karena pin kaliper kurang pelumasan. Atau bisa juga karena penggunaan kampas rem aftermarket. Yang selanjutnya adalah maintenance. Rem harus selalu dalam kondisi pekam, sebab rem ini berfungsi untuk memperlambat dan juga menghentikan kendaraan ketika sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Cara maintenance rem atau brake ada beberapa cara, antara lain yang pertama adalah lepaskan tromol dan bersihkan, yang kedua bersihkan kampas rem, yang ketiga bisa pasang kembali kampas rem ke dalam lubang atau dudukan rem tromol. Yang keempat, jika ketebalan kampas rem sudah berkurang atau habis, tandanya kampas rem harus diganti dengan yang baru. Yang kelima, rutin mengecek dan mengganti minyak rem. Yang keenam, cek dan pastikan kaliper masih dalam kondisi baik. Yang selanjutnya adalah perancangan. Di sini adalah gambar perancangan pada sistem pengereman. Yang di sini ada railroad well, rapid mold, air pressure, molten metal, crevice tube, lead, dan air camber. Dan sini adalah mulai perancangan. Yang pertama adalah merancang, habis itu menentukan berangan total kendaraan, menentukan jarak sumbu, menentukan kecepatan kendaraan, lalu menentukan gaya rem, lalu menentukan waktu rem sesungguhnya, habis itu menentukan diameter silinder hidrolik, lalu menentukan energi kinetis kendaraan. Setelah itu baru kita menentukan tipe rem. Ada dua proses pembuatan. Yang pertama adalah menggambar sistem rem. Pembuatan kedudukan kaliper. Pertama adalah pembuatan dudukan kaliper. Habis itu pembuatan dudukan master silinder, pembuatan dudukan pedal rem, pemasangan selang rem, habis itu baru memblading. Yang kedua adalah pemasangan rem tromol. Itu adalah pembuatan dudukan dan pemasangan tuas penghubung rem tromol roda belakang kanan dan kiri. Lalu pembuatan dudukan dan pemasangan kabel rem belakang, penyetelan jarak pengereman depan dan belakang, lalu pembuatan dan pemasangan rem parkir, setelah itu penyetelan rem parkir dan pengujian. Habis itu selesai. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.